Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu melihat kelas Ananda masih kurang rapi. Nah, Ibu mohon kepada Ananda, silakan Ananda rapikan dulu kelasnya, rapikan dulu mejanya, luruskan tempat duduknya, dan jangan lupa lihat di sekitarnya jika ada sampah, mohon diambil dan dibuang pada tempatnya. Nah, baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua, silahkan pimpin doanya. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mencek kehadiran Ananda dulu. Yang pertama, Miko Maulana, hadir. Yang kedua, Denny Zunurein, hadir. Yang ketiga, Devin El-Fatih, hadir. Yang keempat, Milan Al-Fatan, hadir. Nah, kalau begitu, berarti Ananda semua dalam keadaan hadir pada hari ini. Ananda sudah siap untuk belajar? Nah, Alhamdulillah. Kalau sudah siap, silahkan Ananda keluarkan bukunya. Dan buku-buku yang tidak berhubungan dengan fisika, yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini, mohon untuk disimpan dulu. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai pemantulan cahaya. Untuk menggambarkan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, berhubungan dengan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin, kita sudah belajar mengenai apa itu cahaya dan bagaimana berkas-berkas cahaya. Nah, coba siapa yang mau menjelaskan apa-apa saja berkas-berkas cahaya yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Nah, silakan Ananda. Nah, benar sekali. Berkas-berkas cahaya dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya berkas cahaya sejajar, berkas cahaya menyebar, dan berkas cahaya mengumpul. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah agar Ananda semua tahu apa itu pemantulan cahaya. Apa-apa saja contoh pemantulan cahaya yang ada di sekitar kita, bagaimana hukum pemantulan cahaya, dan bagaimana cara menggambarkan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Baiklah, kita masuki pembelajaran kita yang pertama mengenai pengertian pemantulan cahaya. Materi pertama adalah konsep pemantulan cahaya. Satu komponen yang harus ada pada pemantulan cahaya adalah adanya sinar datang, adanya bidang pantul, dan adanya sinar pantul. Jika seandainya sinar datang menuju bidang pantul sejajar dengan garis normal, artinya sudut datang adalah 0, maka sinar tersebut dipantulkan sejajar dengan garis normal tadi, yang artinya sudut pantul juga adalah 0. Jika seandainya sinar datang menuju bidang pantul dengan suatu sudut tertentu, kita misalkan dengan alfa, maka sinar tersebut dipantulkan dengan sudut alfa juga. Pada hukum pemantulan cahaya, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. Dan sudut datang, kita lambangkan dengan I, adalah sama dengan sudut pantul. Kita lambangkan dengan R, berarti I sama dengan R. Lalu dari komponen ini, dari hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius, kita bisa merumuskan pengertian dari pemantulan cahaya. Pengertian pemantulan cahaya adalah ketika sinar datang dipantulkan terhadap bidang pantul, dipantulkan pada medium asalnya. Jika ini adalah medium asalnya, medium 1, di belakang cermin adalah medium 2, maka
sinar datang tadi dipantulkan di medium pertama, tidak di medium kedua. Jika di medium kedua, itu bukan namanya dipantulkan, tetapi diteruskan. Contoh-contoh dari pemantulan ini, ada yang namanya pemantulan teratur. Contoh pemantulan teratur adalah pemantulan pada cermin, atau pemantulan pada genangan air yang tenang, contohnya pada kolam. Ada juga yang namanya pemantulan tidak teratur. Pemantulan tidak teratur ini ketika sinar datang dipantulkan terhadap bidang pantul yang kasar, contohnya pada air yang ada di aspal. Pemantulan pada cermin datar. Untuk menggambarkan pemantulan pada cermin datar, terdapat beberapa langkah. Silakan Anda perhatikan gambar yang ada di samping Ibu. Terdapat dua buah gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Langkah pertama adalah menggambarkan cermin datar dan gambarkan sebuah benda disimbolkan dengan A terletak pada jarak tertentu dari cermin datar tadi. Kita simbolkan dengan S. Selanjutnya dengan jarak yang sama, kita gambarkan sebuah titik A aksen di belakang cermin. Jarak A aksen adalah S aksen. Selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua, kita gambarkan dua buah sinar datang. Misal sinar datang pertama menuju cermin datar dengan sudut datang alfa terhadap garis normal. Sinar datang kedua menuju cermin datar dengan sudut datang beta terhadap garis normal. Nah, untuk kedua sinar datang ini, kita gambarkan pula sudut sinar pantulnya dengan sudut pantul sama dengan sudut datang tadi. Sinar pantul untuk sinar pertama adalah ini. Sudut pantul alfa sama dengan sudut datang alfa. Sudut pantul untuk sinar kedua adalah ini. Dengan sudut pantul beta sama dengan sudut datang beta. Langkah ketiga untuk menggambarkan bayangan. Dari sinar pantul pertama dan sinar pantul kedua, kita gambarkan garis perpanjangannya sampai ke belakang cermin. Kita gambarkan dengan garis putus-putus. Pada pertemuan kedua garis putus-putus ini, pada perpotongannya, maka di sanalah letak bayangannya. Kita simbolkan dengan A aksen. Nah, jika kita ukur A aksen ini, jarak A aksen terhadap cermin datar adalah sama dengan jarak A terhadap cermin datar. Jadi, pada cermin datar ini, sudut datang sama dengan sudut pantul. I sama dengan R. Yang kedua, jarak benda S sama dengan jarak bayangan S aksen. Maka pada pemantulan pada cermin datar berlaku hukum Snellius. Pemantulan pada cermin cekung. Silakan Ananda perhatikan gambar yang ada di samping Ibu. Terdapat dua gambar, gambar pertama dan gambar kedua. Kedua gambar ini menggambarkan langkah-langkah kita dalam menggambarkan pemantulan pada cermin cekung. Langkah pertama adalah kita gambarkan terlebih dahulu cerminnya, sumbu sejajar dari cermin, dan benda yang terletak pada jarak sembarang pada cermin. Ini adalah cermin cekung. Bagian depan cermin cekung dan bagian belakang cermin cekung. Bagian depan cermin cekung
kita gambarkan garis sumbu dari cermin. Ini adalah titik fokus, ini adalah titik kelengkungan cermin, disimbolkan dengan P. Kita letakkan suatu benda A pada suatu jarak tertentu terhadap cermin, kita simbolkan dengan S. Ketinggian H kita simbolkan ketinggian A, kita simbolkan dengan H. Langkah kedua, kita gambarkan sinar istimewa pertama. Sinar istimewa pertama dari cermin cekung adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan terhadap titik fokus. Bisa Anda lihat pada gambar. Sinar istimewa kedua, langkah ketiga yaitu sinar istimewa kedua. Sinar istimewa kedua adalah sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Langkah keempat, menggambarkan bayangan dari benda. Bayangan terletak pada titik perpotongan dari kedua sinar pantul tadi, yaitu titik perpotongan, titik pertemuan dari kedua sinar pantul tadi adalah di bawah dari sumbu utama, di bawah dari sumbu cermin, yaitu ini. Benda bayangan kita simbolkan dengan A aksen. Pada gambar terlihat A aksen dalam keadaan terbalik. Jarak antara A aksen terhadap cermin kita simbolkan dengan S aksen. Ketinggian A aksen kita simbolkan dengan H aksen. Lalu bagaimana kita menggambarkan jarak bayangan secara menurut perumusan matematisnya, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F adalah titik fokus cermin, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Titik fokus ini bernilai positif karena sumbu dari cermin berada di depan cermin. Lalu bagaimana perbesaran dari bayangan? Perbesaran dari bayangan merupakan perbandingan dari jarak bayangan terhadap jarak benda, yaitu S aksen per S, atau bisa juga kita rumuskan dengan H aksen per H. Selanjutnya sifat dari bayangan pada cermin cekung. Dari gambar, kita menggambarkan benda pada ruang kedua. Ini adalah ruang pertama, ini adalah ruang kedua, ini ruang ketiga, dan di belakang cermin adalah ruang keempat. Jadi jika tadi kita menggambarkan benda pada ruang kedua, kita menghasilkan bayangan pada ruang pertama. Nah, dari gambar ini kita dapat menyimpulkan sifat dari bayangan adalah terbalik. Yang kedua, tinggi bayangan terlihat lebih besar daripada tinggi benda. Karena bayangan terletak di depan cermin, maka bayangan bersifat nyata. Selanjutnya, pemantulan pada cermin cembung. Silakan Anda perhatikan gambar di samping Ibu. Terdapat satu gambar. Nah, pada gambar ini merupakan langkah pertama dari menggambarkan pada bayangan pada cermin cembung, yaitu kita menggambarkan cermin cembung, kemudian sumbu dari cermin cembung. Jika ini adalah bagian depan cermin cembung, ini adalah bagian belakang cermin cembung. Perbedaannya dengan cermin cekung tadi, pada cermin cembung ini, titik fokus dan titik kelengkungan cermin berada di belakang cermin cembung, seperti yang Anda lihat pada gambar.
kita gambarkan benda A di depan cermin pada jarak S terhadap cermin. Tinggi benda A adalah H. Nah, bagaimana langkah kedua, ketiga, dan keempat sehingga menghasilkan bayangan pada pemantulan cermin cembung? Nah, Ibu memiliki kertas grafik untuk masing-masing ananda. Nah, Ibu ingin pada pemantulan cermin cembung ini, ananda mampu menggambarkan bayangannya secara mandiri untuk masing-masing ananda. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana pemantulan pada cermin cekung. Nah, pemantulan pada cermin cembung mirip dengan pemantulan pada cermin cekung tadi. Juga memiliki 2 buah sinar istimewa. Silakan, kertasnya akan Ibu bagikan untuk masing-masing ananda. Sudah selesai ananda? Nah, coba ananda perhatikan jawaban ananda. Nah, ini adalah jawaban Ibu. Siapa dari ananda yang jawabannya, yang gambar bayangannya, bayangan bendanya sama dengan yang ada pada gambar Ibu? Nah, siapa? Sama semua? Nah, berarti jika sudah sama, berarti ananda sudah paham bagaimana cara menggambarkan pemantulan cahaya pada cermin cembung? Nah, alhamdulillah. Pemantulan pada cermin cembung juga terdapat 2 buah sinar istimewa. Sinar istimewa pertama adalah sinar sejajar dengan sumbu dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa kedua, sinar datang melalui titik kelengkungan cermin dipantulkan lagi melalui titik kelengkungan cermin tadi. Nah, maka pada perpotongan kedua garis sinar pantul itu, di sanalah terdapat bayangannya. Nah, dari gambar kita mendapatkan bayangan tegak. Jika pada cermin cekung tadi terbalik, maka pada cermin cembung ini bayangan tegak. Maka sifat bayangan pertama adalah tegak. Nah, lihat perbedaan ukuran dari A dengan A aksen. A aksen lebih kecil dari A. Sehingga sifat bayangan kedua adalah diperkecil. Bayangan diperkecil. Sifat ketiga, karena bayangan terletak di belakang cermin, maka bayangan bersifat maya. Nah, begitulah cara menggambarkan bayangan pada cermin cembung. Selanjutnya, jika ananda sudah paham bagaimana cara menggambarkan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu pemantulan cahaya? Ya, kepada Denis, silakan. Ya, benar. Yang disebutkan Denis tadi sudah benar. Lalu, apa saja contoh-contoh dari pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawabnya? Nah, silakan kepada Milan. Ya, benar. Contohnya pada kaca spion mobil. Kemudian pada senter. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan apa bunyi hukum pemantulan cahaya? Silakan kepada siapa yang belum? Silakan kepada Devin. Ya, benar. Hukum pemantulan cahaya ada 2. Yang pertama, sinar datar, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Hukum kedua, sudut datang dan sudut pantul
adalah sama besar, atau yang disebut juga dengan hukum Snellius. Hukum Snellius ini berlaku pada pemantulan cahaya pada cermin datar, di mana pada cermin datar ini terjadi pemantulan teratur. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan dua buah sinar istimewa pada cermin cekung dan cermin cembung? Kepada Miko, silakan. Ya, benar. Sinar istimewa pada cermin cekung dan cermin cembung ada dua. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kalau pada cermin cekung, sinar istimewa kedua adalah sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Tetapi pada sinar istimewa kedua pada cermin cembung adalah sinar datang melalui titik kelengkungan cermin dipantulkan kembali sejajar dengan dipantulkan kembali melalui titik kelengkungan cermin tersebut. Nah, dari pembelajaran kita tadi, untuk meningkatkan pemahaman Ananda mengenai pemantulan cahaya, terdapat beberapa tugas dari Ibu. Tugas Ananda yang pertama adalah merumuskan dan menggambarkan bagaimana cara pemantulan cahaya, pembentukan bayangan pada cermin datar yang terdiri dari dua buah cermin datar yang disusun dengan sudut tertentu. Tugas kedua adalah bagaimana menggambarkan pemantulan cahaya, menggambarkan bayangan pada cermin cekung jika benda kita letakkan pada ruang pertama dan ruang ketiga, beserta sifat-sifat dari bayangannya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sudahi pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.